Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo keluarga semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi uh, informasi ataupun kumpulan soal yang kita persiapkan untuk menghadapi seleksi ASN P3K, yang mana berdasarkan informasi beredar bahwa seleksi P3K untuk tenaga teknis dan juga P3K Kemenag akan segera dibuka gitu, dan pendaftarannya sudah dibuka kawan-kawan dari 21 Desember yang lalu, dan nanti akan diakhiri pada tanggal 6 Januari 2023 mendatang. Untuk seleksinya sendiri nanti insya Allah akan dilangsungkan pada bulan Maret katanya kawan-kawan ya. Jadi untuk itu masih ada waktu kurang lebih Januari, Februari, Maret 3 bulan ya. Mari kita persiapkan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak membaca, memperbanyak latihan soal, dan juga memperbanyak berdoa gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini Mang Akia sudah masuk ke part 2 untuk kumpulan soal seleksi ASN P3K, di mana pada part 1-nya Mang Akia sudah berbagi tentang informasi ataupun soal dan pembahasan seleksi persiapan kita menghadapi seleksi P3K untuk tenaga teknis. Pada kesempatan kali ini Makia akan berbagi soal sosiokultural, manajerial, dan juga teknis untuk semua formasi, baik itu tenaga teknis maupun formasi P3K Kemenag tahun 2020 ini. Baik, untuk pengurus kata tuk jelas wajib di kopi gitu ya. Oke kawan-kawan, berdasarkan Permen 4 RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K ini, bahwa di seleksi P3K ini akan ada seleksi kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, ya, ada sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, ini kompetensi teknis itu bisa berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Manajerial itu jadi manajerialnya kemampuan kita memimpin atau mengelola unit organisasinya. Dan yang terakhir itu kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan yang dapat diamati, ukur untuk apa nih? Dengan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, dan perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk peroleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi. Jadi sebagai mengetahui bahwa ASN itu fungsinya adalah sebagai pemersatu bangsa, kawan-kawan ya. Fungsi ASN karena fungsinya sebagai pemersatu, maka diharapkan nanti kita memiliki kompetensi sosial kultural. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat majemuk agar tidak menimbulkan kekacauan gitu. Jadi bagaimana menyatukan dalam keberagaman gitu kan ya. Oke, kemudian seleksi kompetensi ini ya tadi sudah sebutkan ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Bahwa kompetensi teknis ini di mana nih? Menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap laku yang dapat diamati, ukur, dikembangkan yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi berkaitan dengan bidangnya kalau teknis itu ya. Sementara manajerial itu berisikan tentang terkait dengan integritas. Kalau manajerial itu integritas, terus kemampuan kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini manajerial. Sementara untuk kompetensi sosial kultural nih, jadi kita itu harus peka terhadap perbedaan budaya, itu sosial kultural. Jadi kemampuan sosialnya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik. Bagaimana kalau ada suatu konflik nih di suatu instansi organisasi, apakah kita harus ikut serta dalam mengadu domba? Kembali seperti itu ya, karena fungsi kita sebagai ASN itu adalah pemersatu, kawan-kawan. Dan ada rasa empati, itu untuk sosial kulturalnya. Itu indikatornya kan. Jadi untuk tiga jenis soal ini, sosial kultural, kompetensi teknis, dan juga kompetensi manajerialnya. Nah, kita akan lanjut ke soal pertama ya kawan-kawan. Kita langsung aja lah ke soalnya. Nomor 1, Anda adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit ternama di ibu kota. Anda terbiasa bekerja dengan orang-orang yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Suatu hari Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Saat hari pertama kerja maksudnya, Anda menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap kita adalah bagaimana? Mungkin mereka baru kali ini terlambat sehingga saya akan menyiapkan alasan keterlambat mereka.
B. Saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat bergantung pada karyawannya. C. Saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh orang karyawan lain. D. Saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Yang mana nih kira-kira yang jawabannya ya? Jadi tiba-tiba saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab nih. Saat hari pertama kerja Anda menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Mungkin mereka baru kali ini pertama sehingga saya akan menanyakan alasan ketempatan mereka ini wrong. Nah ini jadi saya akan menegur mereka sebab kewajaran rumah sakit menegur kurang baik. Saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh mereka. Ini bagus ini bagus ya. Tapi nilainya ini agak kecil nih. Saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin. Ini bagus nih. Ini nilai yang paling bagus. Ini nomor 4, ini nomor 3. Karena ini soalnya seperti nilai TKP kayaknya kawan-kawan ya. Jadi poin yang paling bagus itu adalah kita mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan tanggung jawab. Misalkan dengan adanya absen digital misalkan ya, fingerprint gitu ya. Bagus kan, jadi yang datang terlambat kan jadi cepat gitu datangnya gitu, nggak terlambat lagi. Gitu kan. Desain izin mantap next soal number 2. Di sini sudah sedikit sebuah setelah, namun apapun setelahnya hidup jauh tebo seru gitu ya. Selalu happy masalah ini cuma solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca ya. Pimpinan rumah sakit tempat Anda bekerja sedang menerapkan aturan baru terkait jam kerja. Setiap karyawan yang terlambat akan dipotong gaji sesuai dengan waktu keterlambatannya. Misalkan Anda terlambat 150 menit setelah ditotal dalam sebulan. Maka gaji Anda akan dipotong sebesar Rp150.000. Jadi per menitnya itu berarti 1.000 ya. Sikap Anda adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Untuk soal seperti ini tergantung dari kalimatnya kawan-kawan ya. Kalau kalimatnya positif nih, jadi maka otomatis kita harus milih yang sangat setuju. Kira-kira misalkan Anda terlambat sebelum maka gaji Anda dipotong sudah. Menerapkan aturan gaji baru terkait jam kerja siapa yang terlambat. Kalau terlambat dipotong, setuju nggak? Ya harus setuju lah kawan-kawan. Jadi semua jadi disiplin gitu ya. Jadi jawaban yang sangat setuju gitu kan kawan. Isi mantap next soal number 3. Di sini sedikit masalah, namun pesannya lebih bijak. Tebo susu gitu ya. Selalu besar di sini baik solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng-bareng ya. Anda menikmati hari libur Anda dengan menonton pameran budaya yang diselenggarakan di taman kota. Anda sangat menikmati keberagaman budaya Indonesia yang sangat banyak. Tiba-tiba Anda mendengar penonton yang lain mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Sikap Anda adalah bla bla bla. A. Diam saja agar tidak terjadi keributan. B. Saya berharap ia dapat memahami keberagaman budaya Indonesia. C. Saya menegurnya sebab hal tersebut tidak elok untuk dilakukan. D. Saya menasihatinya tentang keberagaman budaya Indonesia. E. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang dicemooh. Jadi ada orang, kita sedang menonton budaya suatu daerah ya, tiba-tiba ada yang penonton yang mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Maka tugas kita bagaimana? Diam saja agar tidak terjadi keributan. Ini ya wrong, ini kurang tepat ya. Saya berharap ya dapat berharap saja, ini nggak cukup, harus ada tindakan ya. Saya menegurnya sebab ini kalau ini memang memancing keributan nih. Memancing keributan, bukan memancing ikan, tapi memancing keributan. Nah ini kalau menegur langsung. Yang memungkinkan itu adalah yang D nih sama yang tapi yang paling tepat itu yang D. Kita langsung menasehatinya tentang keberagaman budaya. Jadi boleh kita menasehatinya tentang keberagaman. Apalagi penonton ini kan kita nggak tahu ya siapa penontonnya. Siapa tahu nanti itu teman dekat kita, atau teman kita, atau apalagi bawahan kita, ya enak gitu menasehatinya ya. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang ini. Bagus juga sih ini poinnya, tapi tidak 5 misalnya. Ini 4, ini yang 5, ini yang D kayaknya. Begitu kan Zen? Izin mantap. Kalau mantap next one 4. Di sini sudah masalah, namun pesannya lebih jauh. Tebo gini selalu misalnya sini aja sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biasa sih gitu kan ini. Soalnya kayak gini kita baru ya.
Orang tua Anda menghubungi Anda dan mengabarkan bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang. Saya kayak siapa ini ya? Dan mereka sedang sakit keras. Di lain sisi, Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir bulan. Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai terselesaikan dengan baik. Setuju atau tidak setuju nih? Nah, ini Anda memilih setuju atau tidak setuju. Ini tentang pengambilan keputusan nih kayaknya ya. Jadi kita orang tua kita menghubungi kita bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang dan mereka sedang sakit keras. Di sisi lain, Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir bulan. Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai semua terselesaikan. Oke. Kalau misalkan hanya kasusnya dililit hutang kawan-kawannya, kemudian hanya sakit keras, ini kita kan bisa menelepon siapa yang ada di rumah. Jadi bisa Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini baguslah, sangat setuju lah ini. Kita selesaikan dulu pekerjaan sampai selesai, baru kita pulang gitu kawan-kawan ya. Apalagi kalau sakit keras orang tua kita bisa kita menelpon siapa saudara kita yang terdekat di rumah untuk dibawa ke dokter dulu, lalu kita selesaikan pekerjaan. Setelah itu lalu kita bergegas pulang untuk menemui keluarga kita. Gitu kawan-kawan ya. Understand? Isi mantap. Kalau mantap next number 5. Di sini sudah sering semua salah, namun apa saja bijak, tebo tu susru gitu ya. Selalu sering sebaik bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita bareng ya. Anda bekerja sebagai administrasi di sebuah rumah sakit. Saat antrian masih panjang, tiba-tiba ada salah seorang pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan. Anda memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Anda sangat suka membantu sesama. Tindakan kita bagaimana? Jadi cerita begini. Kita itu sedang bekerja sebagai tenaga administrasi dan di suatu rumah sakit dan ada antrian panjang gitu ya. Namun tiba-tiba ada seorang pasien yang menteriak dari salah satu ruangan. Karena kita itu memiliki rasa empati nih. Ini jebakan Batman nih gitu ya. Berlari ke ruangan tersebut mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Berarti kalau berlari kita menegakkan pekerjaan kita, kewajiban kita itu kan ini melayani ini. Sementara ada antrian masih panjang gitu. Ini kurang tepat ya. Menelepon perawat untuk menangani kerjaan tersebut ini juga mengganggu waktu kerja kita karena nanti antrian akan semakin panjang lagi. Melanjutkan tugas kita ini bisa jadi memastikan kerjaan sebenarnya dan melapor kepada yang paling tepat itu yang C kawan-kawan ya. Kita harus melanjutkan pekerjaan kita kawan-kawan. Kenapa? Karena antrian masih panjang nih. Kalau kita biarkan waktu kita misalkan tersita beberapa menit saja, nanti antrian semakin panjang dan akhirnya kasihan gitu, kita tidak melayani masyarakat gitu. Tugas kita kan pelayan itu kan. Understand? Ini mantap. Kalau mantap, next number 6. The last number lah ini ya. Soalnya kayak gini, coba bang, Anda adalah tipe orang yang sangat pendiam. Suatu hari Anda diutus perusahaan untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Seminar tersebut diikuti oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah. Anda mampu berbaur dan saling menyapa dengan peserta lainnya. Anda menjadi orang yang sangat aktif dan mampu berbaur dengan yang lain. Bagus ini. Sifatnya setuju lah ini. Yang A gitu kan. Begitu kalau understand? Hidup is mantap. Gitu kalau mantap. Oke, kawan-kawan berkali saja dulu ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K, baik itu untuk tenaga teknis maupun dari formasi Kementerian Agama yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Mari kita gunakan waktu yang sisa ini untuk memperbanyak membaca, membanyak berdoa. Nah, karena pelatihnya usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong gitu ya, dan berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Karena antara usaha dan doa itu harus seiring sejalan gitu, seimbang kawan-kawannya. Karena perjuangan judul lagunya juga kan perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.